Film ini sebenarnya film anti perang, menyampaikan pesan anti perang tanpa harus menunjukkan kekerasan yang terjadi dalam perang. Beda ya, kayak yang di Halo Sobat Cinefil, gimana kabar kalian minggu ini? Udah nonton berapa film aja di weekend ini? Happy weekend ya guys. Kali ini gue mau review satu film pemenang Oscar untuk film berbahasa asing terbaik ya. Karena sebelumnya gue juga udah nge-review salah satu nomininya, yaitu Perfect Days. Kali ini gue mau mereview pemenangnya, apalagi kalau bukan Zone of Interest. Dan sebenarnya Zone of Interest ini based on novel ya, dengan judul yang sama. Cuma kalau di novel, nama dari figur aslinya itu diganti, sementara di sini itu malah difilmkan secara figur aslinya ya. Jadi bisa dibilang ini film ya adaptasi novel tapi juga semi biopik sih. Dan film ini disutradarai oleh Jonathan Glazer ya, yang memang sutradara ini itu sedikit below the current ya, nggak kelihatan banget. Tapi sebenarnya tahun 2013 dia itu pernah jadi sutradara untuk film Under the Skin, dan yang main adalah Scarlett Johansson ya. Dan film ini dibintangi oleh Christian Friedel ya, salah satu aktor Jerman yang sebenarnya mungkin kalian jarang tahu karena dia juga memang jarang main di film yang lebih internasional. Dia itu lebih banyak main di film-film Jerman. Tapi kalau kalian pernah nonton 13 Minutes, dia itu pernah jadi salah satu peran yang ingin membunuh Hitler di film tersebut. Itu film tahun 2015 kalau nggak salah. Dan juga partner sekaligus lawan mainnya dari Christian Friedel ini adalah Sandra Hüller ya. Ini aktris yang pasti kalian cinefil ini ingat kalau kalian pernah nonton Anatomy of a Fall, salah satu film yang lumayan bagus ya tahun 2023 lalu. Dan long story short, film ini sebenarnya menceritakan tentang Rudolf Höss ya, yang diperankan oleh Christian Friedel ini, dan dia adalah seorang kepala sipir dari kamp konsentrasi di Auschwitz yang tinggal di sebelah banget dari kamp konsentrasi tersebut bersama keluarganya, dan dia tinggal bersama istrinya yang diperankan oleh Sandra Hüller di sini sebagai Hedwig Höss, dan juga anak-anaknya. Dan memang sih namanya kepala sipir ya pasti rumah dinasnya normalnya sih memang sebelah penjara persis. Dan seperti yang udah gue bilang juga, fokus film ini sebenarnya lebih kepada bagaimana keluarga Rudolf Höss ini menjalani hari-harinya tinggal dan bermain, sementara di sebelahnya itu adalah kamp konsentrasi yang isinya penuh teriakan dan penuh jeritan lah. Dan kalian bisa bayangkan keluarga Rudolf Höss ini ya sebenarnya kesehariannya memang benar-benar sakit sih. Maksudnya mereka itu bisa main, mereka berkebun, mereka ceria hahihi, sementara di sebelahnya itu isinya jeritan. Tapi menurut gue ya, justru hal-hal yang gak bold di film ini yang gak ditunjukkan, seperti kekerasan bertahanan yang hanya dilihatkan seperti jeritan-jeritan, teriakan-teriakan, itu malah justru yang bikin film ini itu halus gitu loh. Maksudnya adalah film ini sebenarnya film anti perang, menyampaikan pesan anti perang tanpa harus menunjukkan kekerasan yang terjadi dalam perang. Beda ya, kayak yang di All Quiet on the Western Front itu kan kelihatan banget bold. Kalau di sini tuh enggak. Dan bahkan ya, scene yang menurut gue itu bisa dibilang bold di film ini, itu menurut gue juga masih tipis-tipis, yaitu adanya sexual gratification sih. Ya spoiler alert aja. Dan menurut gue dua karakter ini ya, baik Rudolf Höss sama Hedwig Höss ini, menurut gue dua-duanya sama-sama sakit sih. Rudolf Höss itu bisa dengan entengnya ya, mereka mendiskusikan atau dialog-dialog yang ada di film ini itu ngomongin tentang gimana caranya ngebunuh orang secara efektif dan efisien. Dan di sini tuh enteng banget kayaknya, kayak nggak ada beban moral gitu loh. Sementara si Hedwig ini, ada satu scene ketika dia marah sama salah satu pembantunya ya, dan dia tuh bisa dengan entengnya ngomong, udah untung lu gak dibakar gitu, karena pembantunya ini orang Yahudi. Dan mereka ketika ngomongin hal tersebut, itu mereka dalam dialog-dialog yang sebenarnya nggak keras, nggak kasar, tapi bisa sangat cruel, cuma dibikin santai banget. Serius, ini film menurut gue dua orang ini sama-sama sakit sih. Dan sebenarnya ditunjukkan juga pada anak-anaknya ya, yang setiap malam itu minta dibacakan cerita-cerita. Dan juga salah satu cerita yang menurut gue adalah simbolisasi yang menarik adalah Hansel and Gretel ya, karena kalian tahu kan di ending ini Hansel and Gretel ini akhirnya dibakar walaupun mereka bisa kabur gitu loh. Itu kayak ngegambarin kalau ini orang-orang yang di camp konsentrasi tuh yang akan kayak gitu. Karena setahu gue ya, propaganda yang waktu itu gue pernah baca adalah mereka akan dibawa ke satu tempat yang akan jadi rumah mereka, yang mereka akan menjalani kehidupan yang lebih baik lah. Bisa dibilang ya, orang Yahudi ini dikumpulkan jadi satu, tapi ternyata malah mereka mau dibunuh atau dibakar. Ya sama kayak Hansel and Gretel yang ketemu rumah permen di tengah hutan, mereka masuk, mereka kira mereka akan oke aja di situ, dan ternyata mereka malah mau dimakan. Dan menurut gue sesuatu yang sangat disturbing ya di sini adalah ketika lu bisa stay di satu tempat sebelahan dari tempat penjagalan manusia, dan lu bisa stay untuk near empati, itu menurut gue emang sakit banget sih. Karena gak usah di penjagalan manusia lah, di penjagalan hewan aja itu orang bisa affected mentally ya, ini di penjagalan manusia. Dan POV orang normal di mata kita juga ya sebagai
sebagai penonton yang masih punya empat, itu justru direpresentasikan oleh mertuanya si Rudolf Hoss atau mamanya si Hedwig lah. Karena si mamanya si Hedwig ini ketika datang terus dia ngobrol sama anaknya aja udah kelihatan nggak nyaman, apalagi pas dia tanya cerobong. Dimana dia juga pas ngobrol di taman ya sama Hedwig ini, kan dia juga denger lah teriakan-teriakan itu. Kelihatan banget di ekspresinya itu dia nggak nyaman. Cuma kok bisa dia ngelihat Hedwig itu santai aja, apalagi pas malam-malam ya, ada scene yang mertuanya ini nggak bisa tidur karena sesak napas pertama, dan juga dia itu dengar teriakan-teriakan yang menurut gue itu wah parah sih ya. Memang sedisturbing itu untuk orang normal ya. Itu yang bikin si mertuanya ini atau si mamanya Hedwig ini akhirnya juga cabut dari situ, dan cabutnya tuh bisa bener-bener malam-malam ya, karena emang sedisturbing itu orang nggak akan tahan. Dan itu menurut gue itu kayak ngesimbolisasi kalau orang normal itu nggak akan tahan kalau ngelihat di sebelahnya tuh ada penyiksaan lah. Pasti namanya manusia normal, pasti mereka akan ngelakuin sesuatu lah. Dan ada satu instrumen di film ini yang menurut gue agak underrated tapi sebenarnya punya meaning yang lumayan dalam, yaitu adalah temboknya ini sendiri. Menurut gue temboknya ini kayak satu pemisah bahwa ini adalah surga dan sebelahnya adalah neraka. Dalam artian kalau diperlihatkan dari tempatnya si Hoss ini, dia kan banyak taman, terus ada kolam renang juga, hal yang sangat satisfying lah. Tapi di satu sisi lain itu kan tempat penjagalan manusia, penjara gitu loh. Dan terakhir menurut gue yang elemen yang gak kalah seru dari film ini, yang sangat-sangat bikin traumatik sekaligus kita tahu ini salah satu yang majestic juga, yang elegan, adalah musiknya sih. Mica Levi ya yang di sini sebagai komposer untuk film ini, untuk musik film ini itu memang jos banget loh. Gue harus akuin di sini musiknya tuh traumatik, tapi di satu sisi lo bisa lihat musiknya tuh elegan banget, musiknya itu majestic. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Untuk skor gue kasih 8,5/10 karena menurut gue film ini tuh kayak kita dibawa untuk melihat gimana orang itu lama-lama akan kehilangan empatinya atau dipaksa untuk kehilangan empatinya ketika mereka memilih untuk tetap apatis walaupun mereka tahu ada penindasan di sekitar mereka, dan mereka sebenarnya bisa melakukan sesuatu untuk mencegah penindasan tersebut sih, atau at least pergi dari tempat itu. Dan kalau lu udah beda pendapat, please share di kolom komentar, kita bisa diskusi di situ. Dan kalau lu suka video dan channel ini, please like and subscribe. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Bye bye sobat Cinefil.